Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salman Agakan, NIM F1B020131, mahasiswa jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi bagaimana cara kita mengembangkan ide teknik penyersip. Jadi kawan-kawanku sekalian, bagaimana langkah awal untuk kita menuju kesuksesan? Nah, di sini telah dijelaskan bahwa memilih produk yang profitable merupakan langkah pertama dan utama bagi teknik penyersip untuk menuju kesuksesan dalam mendirikan usaha baru. Setelah melakukan studi tentang keberhasilan dan kegagalan bisnis, seorang pakar yang bernama Murphy menyimpulkan bahwa kunci emas untuk sukses adalah melakukan bisnis yang tepat pada saat yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan jenis produk atau barang maupun jasa yang akan diproduksi harus tepat, menguntungkan atau profitable, dan dihasilkan pada saat yang tepat atau saat konsumen membutuhkan. Lalu bagaimana kriteria produk agar dapat bersaing di dalam pasar? Yang pertama adalah produk memenuhi kebutuhan yang belum terlayani. Artinya kriteria ini muncul karena kebanyakan orang tidak mengerti tentang cara pembuatan produk untuk memenuhi kebutuhan yang ada, adanya kebutuhan yang belum disadari, dan adanya kebutuhan yang belum muncul. Lalu yang kedua, kriteria agar produk dapat bersaing adalah produk memenuhi kebutuhan pasar di mana permintaan melebihi supply. Hal ini berarti bahwa produk yang akan dihasilkan harus dikompetisi dengan produk sejenis di pasar yang sama, di mana produsen yang sudah ada tidak mampu mencukupi kebutuhan yang ada. Lalu yang ketiga, kriteria produk agar dapat bersaing yaitu produk lebih unggul dari produk sejenis yang sudah ada. Artinya begini, pembuatan atau pemilihan produk baru dengan pertimbangan bahwa pemilihan produk yang digunakan lebih unggul dari produk sejenis yang sudah ada dapat dilakukan, yaitu dengan cara peningkatan desain, harga, dan memberikan harga yang lebih murah. Seorang pakar yaitu Karger dan Burdick mengatakan bahwa kunci untuk mengidentifikasi peluang atau ide usaha yaitu 1. Identifikasi suatu kebutuhan beserta produk yang mampu memuaskan kebutuhan tersebut, atau mencari ide produknya dan pikirkan cara mengembangkan kebutuhan yang dipenuhi produk tersebut. Lalu bagaimana cara agar produk lebih unggul? Yang pertama adalah meningkatkan desain. Inovasi desain akan menghasilkan karakteristik dan performasi yang lebih baik dan kualitas serta keandalannya meningkat sehingga mempunyai keunggulan yang kompetitif. Lalu harga yang lebih murah. Kemampuan untuk menghasilkan harga yang lebih kompetitif namun masih mendatangkan profit yang diinginkan tergantung pada keunggulan kita dalam bidang produksi, distribusi, dan ataupun penjualannya. Lalu bagaimana metode mengidentifikasi sebuah ide usaha? Mengidentifikasi kebutuhan atau ide usaha dapat disimulasi atau muncul karena adanya informasi yang mengindikasikan adanya kebutuhan. Pendekatan ini membutuhkan data dan mempertimbangkan pertimbangan untuk dianalisa. Lalu hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi ide usaha. Yang pertama adalah mempelajari industri yang sudah ada. Bagaimana maksudnya ini? Yaitu banyak lembaga dan literatur yang menyediakan informasi lengkap mengenai data-data perusahaan yang berkaitan dengan nama, alamat, tanggal berdiri, produk yang dihasilkan, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Lalu yang kedua, mengkaji input dan output industri. Literatur tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengkaji output dan input
industri yang sudah ada. Lalu yang ketiga, menganalisa tren populasi dan data demografi. Kebutuhan sebagai macam produk dapat dimunculkan dari tren kelompok umur populasi tersebut. Sebagai contoh, tahun 1980-an terjadi pertumbuhan yang sangat tinggi pada pangsa pasar anak muda seperti mainan, peralatan sekolah dan sebagainya. Sedangkan pada tahun 1990-an mengarah pada peralatan dan perlengkapan home furnishing. Jadi kita harus melakukan analisa tentang pengaruh tren pada kelompok umur tertentu yang akan mempengaruhi pasar. Lalu yang keempat, mempelajari dan melakukan konsultasi mengenai rencana pembangunan. Lembaga-lembaga pengembangan industri selalu membuat rencana-rencana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mereka melakukan analisa terhadap ketersediaan dan kekurangan sumber daya serta mengidentifikasi adanya peluang usaha baru. Mereka biasanya juga telah melakukan studi kelayakan awal terhadap berbagai jenis usaha. Lalu yang kelima, di sini teman-teman, yaitu mengkaji tren ekonomi. Bagaimana maksudnya? Perubahan situasi ekonomi dapat menyebabkan kebutuhan baru sehingga tersedia peluang bisnis yang lebih luas. Sebagai contoh, selama 2 dekade terakhir ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya waktu. Akibatnya, permintaan terhadap produk-produk yang praktis dan penghemat waktu seperti rice cooker, microwave, oven, dan sebagainya meningkat dengan tajam. Di masa yang akan datang, tekanan terhadap produsen untuk menggunakan material atau bahan baku yang seefisien mungkin serta kepeduliannya terhadap lingkungan akan semakin meningkat. Lalu yang keenam adalah menganalisa terhadap perubahan sosial. Secara kontinu atau berkelanjutan, setiap masyarakat akan mengalami perubahan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial. Perubahan tersebut misalnya terjadi pada persepsi dan kesadaran seseorang terhadap sesuatu. Contohnya adalah kecenderungan dalam memanfaatkan waktu luang dan masa liburan. Pasar yang berkaitan dengan traveling, peralatan berkemah dan penjualan wisata lainnya akan meningkat dengan tajam. Lalu yang ketujuh, mengkaji pengaruh aturan baru. Pemerintah seringkali mengeluarkan sebuah aturan-aturan yang mengatur tentang pasar dan perdagangan. Suka atau tidak suka, pemerintah akan melakukan suatu aturan terhadap keberadaan bisnis. Hal ini dapat mendorong terciptanya peluang baru untuk membuka usaha. Misalnya adalah aturan yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan, perlindungan konsumen, kesehatan, keamanan, dan hak tenaga kerja. Peluang usaha baru akan muncul untuk mengikuti tren tersebut. Lalu hal-hal yang harus kita lakukan untuk menghasilkan ide bisnis yang baik. Yang pertama adalah investigasi material lokal dan sumber daya lain awal yang baik untuk memulai penentuan produk. Adalah identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya lokal. Apabila sumber daya lokal yang sudah diekspor atau keluar daerah yang jauh untuk diproses di tempat lain, maka hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut kehilangan nilai komoditas dan hanya mendapatkan sedikit nilai manfaat. Keuntungan yang berkaitan dengan peluang kerja dan nilai tambah yang bisa didapatkan telah terekspor bersamaan dengan sumber daya tersebut. Lalu yang kedua adalah mengkaji peluang substitusi produk impor. Kita dapat mengumpulkan data mengenai produk-produk yang diimpor selama ini, kemudian kita rencanakan untuk memproduksi di dalam negeri. Lalu yang ketiga adalah mempelajari keahlian tenaga kerja lokal. Menggunakan tenaga kerja lokal biasanya lebih menguntungkan. Hal ini terjadi terutama jika negara atau daerah tersebut mempunyai ketersediaan tenaga kerja terampil yang cukup. Sebagai contoh, kita dapat memanfaatkan dan mengembangkan keahlian batik tulis. Kita tidak harus membeli mesin untuk membuat batik, namun kekhasan batik tulisnya yang kita tonjolkan. Lalu yang keempat adalah implikasi penggunaan teknologi baru. Pengembangan teknologi dapat diterapkan pada berbagai produk yang dihasilkan. Contohnya, konkretnya adalah pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan elektronika dan komputer akan menyebabkan
gap antara industri besar dan kecil yang cenderung masih manual. Peluang usaha yang muncul adalah pemanfaatan teknologi untuk mengubah produk lama menjadi produk baru yang lebih murah dan berkualitas. Lalu yang kelima adalah mempelajari daftar tentang produk industri. Mempelajari daftar produk-produk industri yang ada akan merangsang munculnya ide dan menghadiri pengabaian ide produk dan inovasinya. Seperti pada penjelasan sebelumnya, banyak lembaga yang menyediakan informasi tentang hal ini, misalnya Biro Pusat Statistik atau BPS, serta Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Lalu yang keenam adalah menghadiri pameran perdagangan dan investasi. Asosiasi industri perdagangan biasanya selalu mempromosikan produk terbaru dan yang lebih canggih pada pameran regional maupun tingkat nasional. Dari sini kita akan mendapatkan gambaran tentang prospek pengembangan produk dan pola trennya di masa sekarang dan yang akan datang. Nah, begitulah teman-teman sekalian, bagaimana cara kita mendapatkan sebuah ide baru untuk menghasilkan produk agar dapat bersaing di pasar nasional maupun regional maupun internasional. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dapat diterapkan dan segera untuk menampilkan ide-ide baru untuk meningkatkan perekonomian nasional maupun perekonomian daerah kita sendiri. Sekian dari saya Selamat Agakan, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.